Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Aulia Putri dengan NPM 23140711053 dari kelas TP. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul motor bakar 4 tak. Di slide ini saya mempunyai beberapa poin penting yang akan saya sampaikan melalui presentasi ini. Yang pertama ada pengertian motor bakar 4 tak. Yang kedua, prinsip dan fungsi motor bakar. Dan yang ketiga, bagian motor bakar 4 tak. Dan yang keempat, cara kerja motor bakar 4 tak. Slide selanjutnya adalah pengertian motor bakar 4 tak. Motor bakar adalah alat yang berfungsi untuk mengkonversikan energi termal dari pembakaran bahan bakar menjadi energi mekanis, di mana proses pembakaran berlangsung di dalam silinder mesin itu sendiri, sehingga gas pembakaran bahan bakar yang terjadi langsung digunakan sebagai fluida kerja untuk melakukan kerja mekanis. Slide selanjutnya adalah prinsip kerja dan fungsi motor bakar. Prinsip kerja motor bakar bensin adalah mesin yang bekerja memanfaatkan energi hasil gas panas atau hasil proses pembakaran, di mana proses pembakaran terjadi di dalam silinder mesin itu sendiri, sehingga gas pembakaran berfungsi sebagai fluida kerja menjadi tenaga kerja atau energi panas, yang dimana energi itu menggerakkan poros engkol yang terdapat pada mesin motor bakar. Slide selanjutnya masih pada slide prinsip kerja dan fungsi motor bakar. Fungsi dari motor bakar ialah untuk mengkonversi energi termal hasil pembakaran bahan bakar menjadi energi mekanis. Terjadinya energi panas karena adanya proses pembakaran bahan bakar, udara, dan sistem pengapian. Slide selanjutnya adalah slide bagian-bagian motor bakar 4 tak. Di sini saya akan memberitahu bagian-bagian dari motor bakar 4 tak. Motor bakar 4 tak itu ada apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada katup masuk dan katup buang yang membuka dan menutup untuk mengontrol aliran udara dan bahan bakar ke dalam silinder dan gas buang keluar pada katup keluar. Selanjutnya ada piston yang berfungsi penting untuk memberikan efek kompresi pada ruang silinder dengan langkah naik turun. Lalu, ada ring piston yang berfungsi untuk mencegah kebocoran kompresi. Selanjutnya, ada poros engkol. Poros engkol memiliki fungsi untuk mengubah gerakan naik turun dari piston ke gerakan rotasi. Lalu, ada ruang bakar yang berfungsi sebagai tempat terjadinya pembakaran. Selanjutnya, ada busi yang berfungsi sebagai pemantik bunga api. Dan ada radiator, komponen atau alat yang berfungsi sebagai pendingin. Lalu, di slide selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah kerja dari motor bakar 4 tak. Di sini tuh ada gambar-gambarnya. Yang pertama itu langkah hisap, dan yang kedua langkah kompresi, yang ketiga langkah usaha, dan yang keempat adalah langkah buang. Sesuai dengan namanya, langkah kerja motor bakar 4 tak. Slide selanjutnya, di sini adalah penjelasan tentang langkah-langkah motor bakar 4 tak. Yang pertama itu ada langkah hisap atau intake stroke, di mana piston bergerak dari atas ke bawah dan katup masuk terbuka sehingga campuran udara dan bahan bakar masuk ke dalam silinder. Dan langkah kedua ialah langkah kompresi atau compression stroke, di mana piston bergerak
dari bawah ke atas dengan katup masuk dan katup buang atau tertutup. Campuran udara dan bahan bakar dikompresi di dalam silinder. Terus langkah ketiga adalah langkah usaha atau power stroke, di mana ketika piston mencapai titik atas atau top dead center, musim mematik campuran udara dan bahan bakar yang dikompresi. Ledakan hasil pembakaran mendorong piston ke bawah dan menghasilkan tenaga gerak untuk menggerakkan poros engkol. Dan langkah keempat adalah langkah buang, yaitu piston bergerak kembali ke atas membuka katup buang. Gas hasil pembakaran keluar dari silinder melalui katup buang dan akan keluar melalui knalpot motor. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Aulia Putri dengan NPM 2314071053 dari kelas TP. Di sini saya akan mempresentasikan motor bakar 2 tak. Motor bakar adalah alat yang berfungsi untuk mengkonversikan energi termal dari pembakaran bahan bakar menjadi energi mekanis. Motor bakar itu ada yang 4 tak dan ada yang 2 tak. Motor bakar 4 tak telah saya presentasikan pada video sebelumnya, yang dimana motor bakar 4 tak adalah motor bakar yang memiliki 4 langkah di dalam prosesnya. Dan kali ini saya akan membahas motor bakar 2 tak. Saya memiliki beberapa poin penting yang akan saya sampaikan dalam presentasi ini. Yang pertama, ada pengertian dan komponen. Yang kedua, ada langkah kerja. Yang ketiga, ada perbedaan motor bakar 4 tak dan 2 tak. Dan yang terakhir, ada kelebihan dan kekurangan. Lalu di sini ada pengertian. Pengertian motor bakar 2 tak adalah motor bakar yang menghasilkan 1 siklus kerja, 2 langkah torak, dan 1 kali putaran poros engkol. Motor bakar 2 tak tidak dilengkapi dengan katup, hanya ada saluran pemasukan dan saluran pembuangan. Lalu di sebelahnya sini ada komponen-komponen penting pada motor bakar 2 tak. Yang pertama ada silinder, yang kedua ada piston, yang ketiga ada poros engkol, yang keempat ada karburator, yang kelima adalah ruang bakar, yang keenam adalah busi, yang ketujuh adalah ring piston,
Dan yang kedelapan adalah saluran pemasukan dan saluran pembuangan. Di slide selanjutnya adalah fungsi-fungsinya. Yang pertama, silinder. Itu tempat di mana pembakaran terjadi dan piston bergerak naik turun. Lalu ada piston. Piston itu bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk mengkompresi campuran udara, bahan bakar, dan mentatransfer daya ke poros engkol. Yang ketiga itu ada poros engkol. Itu mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerakan rotasi. Lalu selanjutnya adalah karburator, mencampur udara dan bahan bakar sebelum masuk ke ruang bakar. Terus ada ruang bakar. Ruang bakar itu ialah bagian dari silinder tempat pembakaran bahan bakar dan udara terjadi. Terus ada sistem knalpot. Sistem knalpot ini membuang gas sisa hasil pembakaran, lalu keluar dari mesin. Selanjutnya ada sistem asupan udara. Itu tuh memasukkan campuran udara, bahan bakar ke dalam silinder. Selanjutnya ada busi. Busi itu menghasilkan percikan api untuk memicu pembakaran campuran bahan bakar dan udara. Dan yang terakhir ada ring piston. Ring piston itu memastikan segel antara piston dan dinding silinder tetap rapat untuk menjaga kompresi. Lalu di slide selanjutnya sini adalah langkah kerja dari motor bakar 2 tak. Langkah kerjanya itu ada apa aja sih? Yang pertama itu langkah 1. Langkah 1 itu adalah langkah hisap dan kompresi. Nah, di sini ada gambarnya. Di sini udara masuk, dikompresi oleh poros engkol. Nah, langkah 1 ini piston akan bergerak naik terlebih dahulu. Lalu lubang saluran buang dan saluran bilas akan tertutup oleh piston dan terjadi kompresi. Ketika piston sudah berada di titik berada di TMA, akan terjadi pembakaran yang disebabkan percikan api dari busi. Lalu ada langkah 2. Langkah 2 itu adalah langkah pembakaran dan buang. Di sini, ketika piston turun dari TMA, saluran buang dari pembakaran akan terbuka, yang diikuti oleh terbukanya saluran lubang bilas. Gas hasil pembakaran ini nantinya akan dibuang ke luar oleh hembusan bensin yang berasal dari saluran pembilas tadi. Ketika piston ada di titik mati bawah, uap bensin baru nantinya akan masuk dari saluran masuk dan mengulang proses seperti langkah pertama tadi. Nah, di sini ada gambarnya ya. Lalu slide selanjutnya adalah perbedaan motor bakar 4 tak dan 2 tak. Yang 4 tak itu komponen mesin pada 4 tak lebih banyak, sedangkan yang 2 tak komponen mesinnya itu lebih sedikit. Terus yang 4 tak juga, mesin 4 tak itu cukup menggunakan 1 oli saja, sedangkan untuk mesin 2 tak itu tidak cukup menggunakan 1 oli saja. Terus yang 4 tak itu juga ada memiliki 4 langkah piston dong, sudah pastinya, karena dia 4 tak kan. Nah, terus sama halnya juga sama 2 tak, jadi dia hanya memiliki 2 langkah piston. Dan yang terakhir, motor 4 tak hasil pembakarannya ramah asap, sedangkan motor 2 tak itu tidak ramah asap karena dia di proses pembakarannya ada campuran oli yang menghasilkan asap. Lalu di sini ada slide tentang kelebihan dan kekurangan mesin 2 tak. Kelebihannya itu memiliki output tenaga yang lebih besar ketimbang mesin 4 tak. Terus mesin 2 tak juga terkenal lebih responsif ketimbang mesin 4 tak. Selanjutnya, konstruksi mesinnya yang lebih sederhana. Sedangkan kekurangannya ialah lebih boros bahan bakar ketimbang mesin 4 tak, karena dia
kecepatannya hanya 2 langkah kan, jadi bahan bakar yang digunakannya pun akan lebih banyak. Lalu ada suhu mesin yang lebih cepat panas. Lalu selanjutnya ada motor 2 tak itu banyak mengeluarkan asap dari knalpotnya alias ngebul gitu, banyak asapnya. Terus di sini ada dokumentasi, digambar langkah 1, langkah 2 dan ini gambar mesin bakarnya ya, mesin bakar 2 taknya yang tengah ini. Oke. Sampai sini saja presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nuria Aulia Putri dengan NPM 2314071053 dari kelas TP. Di sini saya akan mempresentasikan tugas video motor bakar 4 tak diesel. Di sini saya punya beberapa poin penting. Ada beberapa poin penting yang akan saya bahas dalam presentasi motor bakar 4 tak diesel ini. Yang pertama adalah poin pengertian motor bakar diesel. Yang kedua, pengertian motor bakar 4 tak diesel. Yang ketiga, komponen. Yang keempat, langkah kerja motor bakar 4 tak diesel. Yang kelima, perbedaan motor bakar 4 tak biasa dengan motor bakar 4 tak diesel. Yang keenam itu ada kelebihan dan kekurangan motor bakar 4 tak diesel. Dan yang ketujuh ada contoh penerapan dalam mesin pertanian. Nah, di poin pertama itu ada pengertian motor bakar diesel. Mesin diesel adalah motor bakar dengan proses pembakaran yang terjadi di dalam mesin itu sendiri, dan pembakaran terjadi karena udara murni dikompresi dalam satu ruangan bakar sehingga diperoleh udara bertekanan tinggi serta panas yang tinggi. Bersamaan dengan itu disemprotkannya atau dikabutkan bahan bakar sehingga terjadilah pembakaran. Poin kedua itu ada pengertian motor bakar 4 tak diesel. Mesin diesel 4 tak adalah motor yang menyelesaikan satu siklus dengan cepat dengan 4 langkah toraks atau 2 kali putaran poros engkol. Terdapat proses pengisian, kompresi, dan penyalaan ekspansi serta pembuangan. Titik paling atas dapat dicapai oleh gerakan torak pada silinder disebut TMA, sedangkan titik terendah yang dapat dicapai oleh ujung atas torak pada silinder disebut TMB. Bila toraks digerakkan dari TMA sampai ke TMB atau sebaliknya, dikatakan bahwa torak melakukan satu langkah.
Lalu di slide berikutnya itu adalah komponen 4 tak diesel. Di sini saya punya beberapa komponen. Yang pertama ada blok mesin atau bagian utama mesin yang berfungsi sebagai tempat duduk komponen-komponen lainnya seperti piston, poros engkol, dan silinder. Yang kedua itu ada komponen silinder, di mana ruang tempat piston bergerak naik turun selama proses kerja mesin. Pada mesin diesel, silinder lebih kuat karena tekanan pembakarannya yang cukup tinggi. Yang ketiga itu ada piston, komponen yang bergerak naik turun di dalam silinder. Piston berfungsi untuk mengkompresi udara selama langkah kompresi dan menerima tekanan pembakaran untuk menghasilkan tenaga. Lalu lanjutannya itu ada yang keempat, yaitu ada poros engkol. Poros yang mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerakan putar yang akhirnya akan disalurkan ke sekitar transmisi. Komponen yang kelima itu adalah katup hisap atau katup buang. Katup hisap memungkinkan udara masuk ke silinder, sedangkan katup buang mengeluarkan gas sisa pembakaran dari silinder selama langkah buang. Komponen yang keenam itu ada injektor bahan bakar. Nah, komponen ini bertugas menyemprotkan bahan bakar diesel ke dalam silinder pada tekanan tinggi selama langkah kompresi. Lalu di slide selanjutnya itu masih komponen masih komponen patak diesel. Yang komponen ketujuhnya itu ada pompa injeksi. Pompa injeksi ini menekan bahan bakar diesel dan mengalirkannya ke injektor dengan tekanan yang sangat tinggi sesuai kebutuhan pembakarannya. Komponen yang ke-8 itu ada poros knob. Dia itu menggerakkan katup hisap dan katup buang sesuai dengan timingnya. Terus yang komponen yang ke-9 itu ada pendingin udara tekan. Nah, ini nih digunakan untuk mendinginkan udara dari turbocharger sebelum masuk ke silinder sehingga meningkatkan efisiensi pembakarannya. Lalu di slide selanjutnya di sini adalah poin langkah kerja. Motor 4 tak diesel itu sama saja langkah kerjanya dengan motor 4 tak pada umumnya atau motor 4 tak biasanya. Yang dimana langkah pertama itu adalah langkah hisap, yang kedua itu adalah langkah kompresi, yang ketiga langkah usaha, dan yang keempat adalah langkah buang. Nah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkahnya. Langkah kerja, yang pertama kan langkah hisap ya. Nah, katup itu masuk terbuka sebelum mulai langkah hisap. Volume di dalam silinder akan bertambah. Tekanan turun lebih kecil dari tekanan udara luar, menyebabkan udara masuk ke dalam silinder melalui katup hisap. Yang kedua itu ada langkah kompresi. Nah, di langkah ini nih, katup masuk dan katup buang akan tertutup. Terus volume silinder mengecil dan temperatur serta tekanan udara kompresi akan bertambah. Beberapa saat sebelum akhir langkah kompresi, bahan bakar diinjeksikan ke dalam silinder dan menghasilkan ledakan. Yang ketiga itu adalah langkah usaha. Pada akhir langkah kompresi dan setelah terjadi pembakaran spontan, tekanan gas di dalam silinder relatif tinggi, sehingga piston didorong ke bawah. Piston bergerak ke bawah dan ruang di dalam silinder bertambah. Tekanan dan temperatur gas akan berkembang dengan cepat. Energi panas akan diubah menjadi energi mekanik yang dapat memutar poros engkol. Nah, jadi setelah langkah kompresi ini kan langkah usaha. Dia itu kan meledak kan ya bahan bakarnya. Nah, bahan bakarnya itu karena hasil gas pembakarannya itu
mendorong poros engkol untuk turun ke bawah gitu. Nah, terus yang keempat tuh di sini ada langkah buang. Di langkah buang ini katup buang terbuka sehingga gas pembakaran akan mengalir keluar melalui katup buang menuju saluran pembuangan, selanjutnya ke udara luar. Dengan terbukanya katup buang ini sebelum akhir langkah usaha, maka gas bekas akan mengalir keluar. Pada waktu yang bersamaan, piston kembali bergerak menuju TMA. Selama langkah buang, katup buang terbuka dan sisa gas bekas akan terdorong keluar oleh desakan piston gitu. Nah, jadi setelah langkah usaha yang dimana piston itu turun ke bawah, di langkah buang ini piston tuh kembali naik ke atas dengan membuka katup buang sehingga sisa-sisa pembakarannya itu dapat terbuang melalui katup buang. Ya, gitu. Terus di slide selanjutnya di sini saya memiliki poin perbedaan motor bakar 4 tak biasa dengan motor 4 tak diesel. Nah, yang pertama itu mesin bakar 4 tak diesel. Itu tuh yang pertama itu menggunakan bahan bakar diesel, sedangkan yang biasa itu menggunakan bensin. Terus yang kedua itu yang diesel tuh pembakarannya akibat kompresi tinggi, sedangkan yang motor 4 tak biasanya memerlukan percikan busi untuk pembakaran. Terus yang diesel tingkat kompresi lebih tinggi, sedangkan yang biasa tingkat kompresi lebih rendah. Terus yang diesel tuh torsi besar pada putaran rendah, sedangkan motor 4 tak biasa itu torsi lebih rendah pada putaran tinggi. Terus yang pada motor bakar 4 tak diesel itu efisiensi bahan bakar lebih tinggi, sedangkan yang biasa efisiensi bahan bakar kurang. Terus selanjutnya yang motor bakar 4 tak diesel itu menghasilkan emisi NOx dan partikel, sedangkan yang biasa itu menghasilkan emisi CO2 dan hidrokarbon. Terus selanjutnya pada diesel itu lebih tahan lama dan cenderung lebih berisik, sedangkan pada motor bakar 4 tak biasa itu umumnya kurang tahan lama dan lebih halus, sedikit bergetar, jadi nggak terlalu berisik gitu loh hasilnya. Terus di slide selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan motor bakar 4 tak diesel. Di sini saya akan bahas kelebihannya dulu. Kelebihannya itu adalah efisiensi bahan bakar tinggi, 2, torsi besar pada putaran rendah, yang ketiga durabilitas tinggi, yang keempat emisi CO2 lebih rendah, yang kelima perawatan berkala lebih jarang. Sedangkan kekurangannya itu harga awal lebih mahal, terus yang kedua itu berat mesin lebih tinggi, yang ketiga lebih berisik dan bergetar, yang keempat emisi NOx dan partikel tinggi, dan yang kelima akselerasi lebih lambat. Terus slide terakhir ini adalah slide contoh pada mesin pertanian yang menggunakan motor bakar 4 tak diesel. Yang pertama itu ada beberapa contohnya sih sebenarnya, cuman di sini saya akan mengambil contoh pada mesin pertaniannya saja. Jadi di mesin pertaniannya itu ada yang menggunakan motor bakar 4 tak diesel itu ada traktor, terus ada combine harvester, terus ada pompa air, ada kultivator, yang kelima itu ada power tiller, yang keenam ada mesin perontok padi, dan yang ketujuh ada genset pertanian. Oke, mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan jika ada salah kata saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nuria Aulia Putri dengan NPM 2314071053 dari kelas TP. Di sini saya akan mempresentasikan tugas video yang berjudul Sistem Pemberian Bahan Bakar Bensin dan Solar. Di sini saya memiliki beberapa poin penting yang akan saya bahas dalam video kali ini, yaitu adalah sistem pemberian bahan bakar, yang kedua ada bahan bakar bensin dan solar, yang ketiga ada perbedaan bahan bakar bensin dan solar, yang keempat itu ada kelebihan dan kekurangan, yang kelima ada cara kerja bahan bakar dan komponennya. Lalu saya masuk slide selanjutnya, yaitu slide pengertian sistem pemberian bahan bakar. Sistem pemberian bahan bakar adalah rangkaian komponen yang berfungsi untuk mengalirkan bahan bakar dari tangki ke mesin kendaraan. Sistem ini sangatlah penting untuk memastikan bahwa mesin mendapatkan jumlah bahan bakar yang tepat untuk proses pembakaran yang efisien. Lalu slide selanjutnya itu ada fungsi utama sistem pemberian bahan bakar. Fungsi yang pertama itu adalah pengaturan aliran, yaitu mengatur aliran bahan bakar sesuai dengan kebutuhan mesin berdasarkan kondisi operasionalnya. Yang kedua itu adalah pencampuran. Ini menyediakan campuran yang tepat antara bahan bakar dan udara untuk pembakaran yang optimal. Yang ketiga adalah pengendalian emisi, yaitu mengurangi emisi gas buang dengan memastikan pembakaran yang lebih bersih. Yang keempat itu ada keamanan, mencegah kebocoran bahan bakar dan memastikan sistem operasi dalam kondisi aman. Lalu di slide selanjutnya adalah bahan bakar bensin dan solar. Bahan bakar bensin itu bensin adalah bahan bakar cair yang dihasilkan dari proses penyulingan minyak mentah. Bensin terdiri dari campuran hidrokarbon yang memiliki sifat mudah menguap. Terus bensin umumnya digunakan pada kendaraan bermotor seperti mobil penumpang, sepeda motor, dan beberapa jenis mesin kecil. Ya, terus ke karakteristik bahan bakar bensin itu ada dua. Itu ada angka oktan, yaitu angka oktan bensin berkisar antara 87 hingga 98 yang menunjukkan ketahanan bahan bakar terhadap detonasi atau knocking. Semakin tinggi angka oktan, semakin baik kemampuan bahan bakar untuk menghindari detonasi. Terus ada yang kedua itu ada volatilitas, yaitu bensin memiliki volatilitas tinggi yang memudahkan penguapan dan pencampuran dengan udara sehingga cocok untuk mesin yang memerlukan campuran cepat. Terus ada bahan bakar solar. Solar adalah bahan bakar cair yang dihasilkan dari penyulingan minyak mentah dengan fraksi yang lebih berat dibandingkan dengan bensin. Solar memiliki sifat yang berbeda yang membuatnya cocok untuk mesin diesel. Solar umumnya digunakan pada mesin diesel seperti truk, bus, kapal, beberapa jenis mobil yang dirancang untuk menggunakan mesin diesel. Karakteristiknya itu adalah angka cetan. Angka cetan solar berkisar antara 40 hingga 55 yang menunjukkan kemampuan bahan bakar untuk terbakar dengan cepat setelah disemprotkan ke ruang bakar. Angka cetan yang lebih tinggi berarti pembakaran yang lebih baik. Terus selanjutnya ada viskositas. Solar memiliki viskositas yang lebih tinggi dibandingkan bensin, yang memerlukan sistem injeksi yang lebih kuat untuk menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar. Terus di sini saya memiliki perbedaannya. Perbedaan dari sistem bensin itu dari metode pemberian, terus proses pembakaran, serta karakteristik. Metode pemberian itu menggunakan karburator atau sistem injeksi bensin. Karburator mencampur udara bahan bakar sebelum masuk ke ruang bakar, sedangkan injeksi bensin menyemprotkan bahan bakar langsung ke ruang bakar. Terus selanjutnya itu ada proses pembakaran. Memerlukan busi untuk memicu pembakaran. Busi menghasilkan percikan api yang membakar campuran udara dan bensin. Dan yang ketiga kan karakteristik, itu mesin bensin cenderung lebih responsif terhadap perubahan throttle
memberikan akselerasi yang lebih cepat dan halus. Terus perbedaannya dengan mesin sistem solar ialah dalam metode pemberiannya itu menggunakan injeksi langsung atau injeksi pompa. Injeksi langsung menyemprotkan solar ke ruang bakar dengan tekanan tinggi, sementara injeksi solar mengatur aliran bahan bakar. Terus dari proses pembakarannya itu pembakaran terjadi akibat kompresi tinggi tanpa busi. Mesin diesel mengandalkan tekanan untuk membakar bahan bakar sehingga tidak memerlukan busi. Terus dengan karakteristiknya mesin diesel lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar, terutama pada putaran rendah dan memiliki rotasi yang lebih besar. Slide selanjutnya itu adalah kelebihan dan kekurangan sistem pemberian bahan bakar bensin dan solar. Kelebihannya itu kalau bensin tuh performa mesin bensin lebih halus dan senyap saat beroperasi. Terus responsif terhadap pedal gas, memberikan akselerasi yang lebih cepat yang sangat diinginkan dalam situasi lalu lintas yang padat. Dan yang selanjutnya itu ada kendaraan berbahan bakar bensin umumnya lebih murah dalam hal biaya. Sedangkan yang solar itu lebih efisien dalam menggunakan bahan bakar, terutama untuk kendaraan berat dan jarak jauh. Terus itu memiliki torsi yang lebih besar pada putaran rendah, ideal untuk menarik beban berat seperti truk dan bus. Lalu selanjutnya itu ada daya tahan mesin diesel cenderung lebih tahan lama dan memiliki umur pakai yang lebih panjang dibandingkan mesin bensin. Terus ada kekurangannya. Kekurangan dari mesin bensin dan solar itu adalah kalau bensin itu umumnya memiliki efisiensi bahan bakar yang lebih rendah dibandingkan solar. Terus menghasilkan emisi gas buang yang lebih tinggi termasuk karbon monoksida dan karbon hidrokarbon. Terus yang ketiga itu kekurangannya itu ada kurang efisien saat menarik beban berat dibandingkan mesin diesel. Sedangkan kekurangan dari solar itu mesin diesel lebih bising dan bergetar dibandingkan mesin bensin. Terus yang kedua itu menghasilkan emisi nitrogen oksida dan partikel yang lebih tinggi, memerlukan sistem pengendalian emisi tambahan untuk memenuhi standar lingkungan. Terus selanjutnya itu ada kendaraan berbahan bakar solar umumnya lebih mahal dan hal biaya awal dan perawatannya. Di sini juga saya memiliki cara kerja mesin bensin. Cara kerjanya itu yang pertama itu pengambilan bahan bakar. Bahan bakar diambil dari tangki oleh pompa bahan bakar. Terus yang kedua itu ada pencampuran. Pencampuran bahan bakar dicampur dengan udara di karburator atau injektor. Pada karburator, udara masuk menciptakan tekanan rendah yang menarik bahan bakar dari tangki. Pada injektor, bahan bakar disemprotkan langsung ke ruang bakar. Terus yang ketiga itu pemasukan ke ruang bakar. Campuran udara bahan bakar masuk ke ruang bakar melalui katup masuk. Yang keempat itu ada pembakaran. Busi memicu pembakaran dengan menghasilkan percikan api. Pembakaran yang terjadi menghasilkan tenaga yang menggerakkan piston. Lalu tadi yang keberapa? Tadi yang keempat ya. Terus sekarang yang kelima itu pengambilan bahan bakar. Bahan bakar diambil dari tangki oleh pompa injeksi. Pompa ini mengalirkan solar ke sistem injeksi dengan tekanan tinggi. Lalu ada injeksi, bahan bakar disemprotkan ke ruang bakar melalui injektor. Injektor menyemprotkan solar dalam bentuk kabut halus untuk memastikan pembakaran yang efisien. Lalu yang ketujuh itu ada kompresi. Udara dikompresi di dalam ruang bakar meningkatkan suhu dan tekanan. Lalu yang kedelapan itu ada pembakaran. Bahan bakar terbakar akibat suhu tinggi yang dihasilkan dari kompresi, menghasilkan tenaga yang menggerakkan mesin. Lalu ada komponennya. Komponen bensin itu ada
tangki bahan bakar, pompa bahan bakar, karburator, busi, filter bahan bakar, throttle body. Sedangkan komponen solar itu tangki bahan bakar, pompa injeksi, injeksi solar, filter bahan bakar, sistem pendinginan, katup masuk dan katup buang, serta sistem kontrol elektronik. Nah, di sini saya memiliki daftar pustakanya atau sumber-sumber yang saya dapatkan untuk membuat PowerPoint ini. Baik, begitu saja. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nuri Aulia Putri dengan NPM 2314071053 dari kelas TP. Di sini saya akan mempresentasikan sistem pendinginan dan sistem kelistrikan. Di sini saya akan membagi dua PowerPoint untuk sistem pendinginan sendiri dan sistem kelistrikannya sendiri. Pertama kali saya akan membahas sistem pendinginannya terlebih dahulu. Oke, jadi saya akan langsung masuk ke pengertian sistem pendinginan. Jadi pengertian itu sistem pendinginan pada mesin kendaraan merupakan suatu sistem yang bertugas untuk menjaga temperatur mesin dalam kondisi suhu yang stabil. Mesin pembakaran dalam dan mesin pembakaran luar melakukan proses pembakaran untuk menghasilkan energi, dan ini diubah menjadi energi mekanik dengan menggunakan mekanisme mesin. Lalu slide selanjutnya itu adalah fungsi dan jenis dari sistem pendinginan. Fungsinya itu yang pertama adalah mempertahankan temperatur mesin, yang kedua itu mempercepat tercapainya temperatur kerja mesin, yang ketiga itu menyebarkan panas dengan merata. Terus jenisnya itu yang pertama itu adalah jenis dengan sistem pendinginan udara, terus ada sistem pendinginan air dan sistem pendinginan oli. Mereka ini memiliki komponen yang berbeda-beda tergantung dengan sistem jenisnya masing-masing. Lalu selanjutnya ada komponen-komponen sistem pendinginan pada motor bakar. Yang pertama adalah radiator. Radiator merupakan komponen berbentuk plat besi yang fungsinya untuk mendinginkan air yang digunakan untuk membuang panas dari mesin. Yang kedua adalah selang radiator, bertugas mengalirkan air pendingin dari radiator ke mesin atau sebaliknya. Yang ketiga adalah termostat, berperan penting sebagai komponen sistem pendinginan mobil. Terus yang keempat adalah water jacket, berfungsi sebagai ruang tempat air pendingin mengalir. Yang kelima adalah reservoir, berfungsi sebagai penampung air pendingin radiator. Yang keenam ialah kipas pendingin, mendinginkan radiator dengan mengarahkan udara dari luar melalui sirip-sirip radiator. Terus yang ketujuh adalah termometer suhu. Termometer suhu ini digunakan untuk mengukur suhu air pendingin. Yang nantinya informasi ini akan ditampilkan pada panel pengukuran suhu mesin. Lalu di slide selanjutnya itu ialah cara kerja dari sistem pendinginan pada motor bakar. Yang pertama itu ketika mesin beroperasi, suhu meningkat akibat proses pembakaran. Lalu sistem pendinginan baik udara maupun cair bertugas menyerap panas dari mesin. Di sini ada dua tipe ya. Pada sistem pendinginan udara, aliran udara disalurkan melalui sirip-sirip mesin untuk melepaskan panas langsung ke lingkungan. Sedangkan pada sistem pendinginan cairan pendingin menyerap panas dari mesin kemudian mengalir menuju radiator untuk dilepaskan ke udara dengan bantuan aliran udara atau kipas. Terus selanjutnya ialah setelah panas dilepaskan, baik udara maupun cairan pendinginan kembali mengulangi siklus pendinginan.
Terus di sini saya memiliki daftar pustaka, sumber di mana saya mengambil materi-materi yang saya dapatkan tentang sistem pendinginan. Baik, lalu selanjutnya saya akan masuk ke dalam materi sistem kelistrikan. Di sini saya memiliki beberapa poin-poin untuk membahas materi tentang sistem kelistrikan ini. Jadi poin pertama itu adalah pengertian dari sistem kelistrikan pada motor. Terus yang kedua adalah langkah kerja sistem kelistrikan pada motor bakar. Yang ketiga ialah komponen-komponen pada sistem kelistrikan. Yang keempat ada contoh sistem kelistrikan pada motor bakar. Dan yang kelima ialah pentingnya sistem kelistrikan pada motor bakar. Pengertian sistem kelistrikan. Sistem kelistrikan pada motor bakar adalah jaringan komponen yang bertugas untuk menyediakan dan mengatur arus listrik yang diperlukan untuk berbagai fungsi kendaraan. Ini mencakup pengapian, pencahayaan, dan sistem starter. Tanpa sistem kelistrikan yang baik, motor tidak dapat berfungsi dengan optimal karena banyak komponen penting bergantung pada pasokan listrik yang stabil. Lalu di slide selanjutnya saya memiliki langkah kerja dari sistem kelistrikan pada motor bakar. Yang pertama adalah pengisian daya. Sistem pengisian yang terdiri dari stator dan regulator atau rectifier menghasilkan arus listrik yang diperlukan untuk mengisi baterai dan menyuplainya ke daya komponen yang lainnya. Terus yang kedua adalah pengapian. Koil pengapian mengubah arus listrik dari baterai atau aki menjadi tegangan tinggi yang diperlukan untuk memercikan api dari busi, yang kemudian memicu pembakaran campuran bahan bakar dan udara di ruang mesin. Lalu yang ketiga adalah penyalaan. Ketika kunci kontak dihidupkan, arus listrik mengalir dari baterai atau aki ke sistem starter yang memutar mesin untuk memulai proses pembakaran. Terus yang keempat ialah distribusi daya. Setelah mesin menyala, sistem kelistrikan mendistribusikan arus ke berbagai komponen seperti lampu, indikator, dan perangkat elektronik lainnya yang terdapat pada motor bakar atau kendaraan jenis motor bakar. Terus slide selanjutnya saya memiliki komponen-komponen pada sistem kelistrikan. Yang pertama itu ada baterai atau aki sebagai sumber utama arus listrik yang menyuplai daya saat mesin mati. Yang kedua ada stator, menghasilkan arus listrik saat mesin berputar. Yang ketiga ada kiprok, yaitu mengatur dan meratakan arus listrik yang dihasilkan oleh stator sebelum disimpan di baterai atau aki. Yang keempat ada koil pengapian, menghasilkan tegangan tinggi untuk pengapian. Yang kelima ada saklar dan sekring, itu untuk mengontrol aliran listrik dan melindungi sistem dari arus berlebih. Terus di sini adalah contoh sistem kelistrikan pada motor bakar. Di sini saya memiliki beberapa contoh sistem yang akan saya jabarkan, yaitu yang pertama ada sepeda motor konvensional, yang kedua adalah mobil bensin, yang ketiga adalah traktor pertanian, yang keempat adalah generator listrik, yang kelima adalah perahu motor, yang keenam adalah mobil listrik hibrid. Di slide selanjutnya adalah pertanyaan. Apakah sistem kelistrikan penting pada motor bakar? Lalu di sini merupakan jawaban dari pertanyaan tersebut. Pentingnya sistem kelistrikan pada motor bakar. Sistem kelistrikan sangatlah penting pada motor bakar karena menjamin fungsi mesin. Tanpa sistem kelistrikan yang baik, mesin tidak dapat menyala atau berfungsi dengan efisien. Yang kedua adalah keamanan. Sistem kelistrikan mendukung berbagai fitur keamanan seperti lampu dan indikator yang membantu kendaraan dalam berkendara.
Terus yang ketiga itu adalah efisiensi operasional. Dengan sistem kelistrikan yang terawat, performa motor dapat ditingkatkan, mengurangi risiko kerusakan dan meningkatkan umur komponen. Lalu di sini saya memiliki daftar pustaka yang berisi tentang berbagai sumber yang saya ambil untuk membuat materi pada sistem kelistrikan ini. Baik, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian deh. Kamu nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nuri Aulia Putri dengan NPM 23140710053 dari kelas TP. Di sini saya akan mempresentasikan video tentang sistem transmisi dan pelumasan pada motor bakar. Nah, di sini saya memiliki beberapa poin-poin penting. Yang pertama itu ada pengertian, yang kedua ada peran penting, yang ketiga ada jenis, yang keempat ada komponen sistem transmisi, yang kelima ada fungsi sistem transmisi, yang keenam ada langkah kerja sistem transmisi, yang ketujuh ada komponen sistem pelumasan, yang kedelapan fungsi sistem pelumasan, yang kesembilan prinsip kerja sistem pelumasan. Lalu di sini di slide selanjutnya itu ada pengertian. Pengertian dari transmisi sendiri ialah sistem transmisi adalah komponen pada kendaraan yang berfungsi untuk mengatur penyaluran tenaga dari mesin ke roda. Transmisi ini memungkinkan pengemudi untuk mengontrol kecepatan dan torsi sesuai dengan kondisi jalan dan beban kendaraan. Sedangkan pengertian dari pelumasan yaitu sistem pelumasan adalah sistem yang digunakan pada mesin untuk mendistribusikan pelumas atau oli ke seluruh bagian mesin yang bergerak. Fungsinya adalah untuk mengurangi gesekan antar komponen mesin, menjaga suhu, dan mencegah keausan. Yang slide selanjutnya itu ada peran penting sistem transmisi. Sistem transmisi berperan penting dalam satu, menyalurkan tenaga dari mesin ke roda. 2. Mengatur rasio kecepatan dan torsi sesuai dengan kecepatan kendaraan. 3. Mengurangi keausan mesin karena beban yang terlalu berat pada putaran sistem tertentu. 4. Meningkatkan efisiensi bahan bakar melalui pengaturan torsi yang optimal. Slide selanjutnya yaitu peran penting sistem pelumasan. Sistem pelumasan berperan dalam 1. Mengurangi gesekan antar komponen mesin yang bergerak. 2. Mencegah overheating atau panas berlebih dengan mengalirkan panas dari komponen mesin. Yang ketiga itu ada membersihkan mesin dari partikel atau kotoran yang dapat menyebabkan kerusakan. Yang keempat itu ada melindungi komponen mesin dari korosi serta oksidasi. Slide selanjutnya yaitu adalah jenis dari sistem-sistem. Yang pertama dari sistem transmisi, yaitu jenisnya itu ada transmisi manual. Transmisi manual itu pengemudi mengontrol perpindahan gigi secara manual dengan kopling. Lalu yang kedua ada transmisi otomatis. Transmisi otomatis itu perpindahan gigi yang dilakukan secara otomatis tanpa intervensi pengemudi. Yang ketiga itu adalah transmisi CVT, yaitu menggunakan sabuk dan pulei untuk perpindahan rasio yang halus.
Yang keempat itu ada transmisi semi otomatis, yaitu penggabungan antara transmisi manual dan otomatis, memungkinkan pengemudi memilih mode. Dan selanjutnya itu ada jenis sistem pelumasan. Yang pertama itu pelumasan tekanan, di mana oli dipompa secara paksa ke seluruh bagian mesin melalui pompa oli. Yang kedua itu ada pelumasan percikan, yaitu oli disebarkan melalui percikan yang dihasilkan oleh komponen mesin. Yang ketiga itu adalah pelumasan campuran, yaitu kombinasi dari sistem tekanan dan percikan, memberikan pelumasan yang lebih efisien. Slide selanjutnya itu adalah komponen fungsi langkah kerja dari sistem transmisi pada motor bakar. Yang pertama itu komponen dari sistem transmisi yaitu ada kopling, itu tuh menghubungkan dan memutuskan hubungan tenaga dari mesin ke transmisi. Selanjutnya itu ada gigi transmisi, itu mengubah rasio torsi dan kecepatan sesuai dengan kebutuhan. Lalu proses input dan output, yaitu mengirimkan tenaga dari mesin ke roda. Lalu yang terakhir itu ada synchromesh, itu memudahkan perpindahan gigi menggunakan pengaturan kecepatan gigi agar sesuai sebelum gigi terhubung. Di slide selanjutnya itu ada fungsi dari sistem transmisi, yaitu yang pertama mengatur dan mengontrol kecepatan kendaraan, yang kedua menyesuaikan torsi yang dihasilkan mesin dengan kebutuhan pengemudi, yang ketiga itu adalah mengurangi kausan mesin melalui pemanfaatan gigi dengan rasio yang sesuai, yang keempat memungkinkan kendaraan untuk berjalan mundur atau reverse. Slide selanjutnya itu ialah langkah kerja. Langkah kerja dari sistem transmisi yang pertama itu mesin menggerakkan porsi input atau poros input terhubung dengan mesin melalui kopling. Yang kedua itu gigi transmisi dipindahkan. Pengemudi memilih gigi transmisi yang sesuai atau manual atau secara otomatis. Yang ketiga itu poros output menggerakkan roda. Tenaga yang diteruskan oleh transmisi menggerakkan roda melalui diferensial dan poros penggerak. Yang keempat itu adalah perubahan rasio gigi. Saat rasio gigi berubah, transmisi mengatur torsi dan kecepatan yang sesuai dengan kebutuhan kendaraan. Selanjutnya, slide berikutnya itu ialah komponen fungsi langkah kerja pada sistem pelumasan motor bakar. Komponen dari sistem pelumasan yaitu ada pompa oli yang mengalirkan oli ke seluruh bagian mesin. Terus yang kedua itu ada filter oli, yaitu menyaring kotoran atau partikel yang ada dalam oli sebelum dialirkan. Yang ketiga itu ada saluran oli, yaitu jalur yang digunakan untuk mengalirkan oli ke berbagai bagian mesin. Yang keempat itu ada carter atau wadah di bagian bawah mesin yang berfungsi menampung oli saat mesin mati. Selanjutnya di sini slide selanjutnya itu adalah fungsi dari sistem pelumasan. Yang pertama itu mengurangi gesekan antar komponen mesin yang bergerak. Yang kedua itu mengatur suhu mesin agar tidak overheat. Yang ketiga itu membersihkan komponen mesin dari kotoran yang dapat merusak. Dan yang keempat itu melindungi mesin dari korosi yang disebabkan oleh oksidasi. Slide selanjutnya tentang langkah kerja dari sistem pelumasan. Langkah kerja dari sistem pelumasan itu memiliki 5 langkah. Yang pertama itu adalah pompa oli aktif saat mesin dihidupkan dan mulai mengalirkan oli dari carter. Yang kedua itu oli dipompa melalui filter untuk menyaring kotoran atau partikel. Yang ketiga, oli mengalir melalui saluran ke berbagai bagian mesin yang membutuhkan pelumasan. Yang keempat itu oli melapisi bagian-bagian mesin yang bergerak, mengurangi gesekan dan membawa panas ke komponen mesin lain.
Yang kelima itu oli kembali ke karter setelah melumasi untuk disaring dan dipompa kembali ke siklus yang berulang. Dan di slide selanjutnya itu merupakan kumpulan dari berbagai sumber yang saya dapatkan untuk mengisi materi-materi PowerPoint saya untuk materi sistem transmisi dan pelumasan. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.